Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Lutfi Eko Nugroho pada mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang telaah buku guru dan buku siswa, telaah silabus dan RPP, serta telaah keterampilan abad ke-21 pada kelas rendah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya tampilkan cover buku guru pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Teman-teman bisa mengamati sendiri cover buku guru kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Terlihat perbedaannya. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Sedangkan pada kurikulum merdeka, proses pembelajaran dilakukan di taman. Pada kurikulum merdeka, proses pembelajarannya lebih fleksibel dan lebih faktual. Sedangkan pada kurikulum merdeka lebih teoritis. Sekarang saya akan menerangkan beberapa informasi dan format atau bentuk buku guru pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Ada contoh buku guru yaitu 1. Buku panduan, 2. Buku pegangan guru, 3. Buku modul. Format atau bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa serta keahlian dan pengalaman guru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya ada cover buku siswa. Di sini sudah saya tampilkan cover buku siswa pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pada kurikulum 2013, buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 memiliki beberapa faktor atau bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa. Berikut ini adalah beberapa format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013, yaitu ada buku teks, buku pelajaran tematik, buku cerita, buku latihan. Format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikutnya, kurikulum merdeka. Berikut ini adalah beberapa faktor atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum merdeka. Antara lain ada buku pelajaran tematik, buku teks, buku cerita, dan buku latihan. Format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu tadi yang membedakan format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang telaah silabus di kelas rendah. Perlu teman-teman ketahui dan pahami, silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang berisi rincian materi, tujuan, metode, dan evaluasi yang akan diajarkan dalam suatu program atau kurikulum. Silabus biasanya digunakan oleh guru atau dosen sebagai panduan dalam menyusun rencana pembelajaran, serta sebagai acuan bagi siswa atau mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Silabus di SD kelas rendah biasanya disusun dengan memperhatikan karakteristik anak usia dini yang masih membutuhkan bimbingan dan pembelajaran khusus dalam proses pembelajaran. Dalam silabus tersebut, guru harus mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dinilai. Selanjutnya, telaah RPP di kelas rendah. Perlu teman-teman pahami juga, yaitu tentang RPP di kelas rendah. Biasanya disusun berdasarkan silabus yang telah ditetapkan dan harus mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan penilaian. RPP juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas rendah.
yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. RPP di kelas rendah harus memperhatikan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, seperti metode ceramah singkat, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan pembelajaran bermain. Selain itu, RPP juga harus memperhatikan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran yang aktif dan kreatif, seperti menggambar, mewarnai, bermain peran, dan bernyanyi. Serta RPP di kelas rendah juga harus mempercantumkan evaluasi dan penilaian, baik secara formatif maupun sumatif, untuk mengetahui pencapaian siswa dalam pembelajaran. Evaluasi dan penilaian tersebut harus disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa di kelas rendah, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Keterampilan abad 21. Adapun keterampilan abad 21 yang relevan sesuai dengan keterampilan yang ingin dikembangkan pada siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan digital, dan keterampilan kreativitas. Itu tadi keterampilan yang diharapkan pada abad ke-21 ini. Nah, dalam membentuk keterampilan pada abad ke-21 ini, adapun metode guru dalam pembentukan keterampilan, yaitu 1. Pilih topik yang relevan, 2. Rencana pembelajaran, 3. Buat proyek kolaboratif, 4. Gunakan teknologi, 5. Melakukan evaluasi. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.